Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kupas tuntas tentang jurnal penyesuaian. Kali ini kita membahas dua bagian ya dari jurnal penyesuaian yang belum kita bahas, yaitu beban yang masih harus dibayar dan pemakaian perlengkapan. Jadi nanti lama-lama semuanya sudah terbahas ya. Yang ini sudah ya, beban yang telah terbayar. Baik, kita langsung masuk ke beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu kan sifatnya sama dengan utang ya, utang beban. Jadi kalau kita lihat utang itu posisinya ada di kredit. Jadi paling mudah untuk soal ini ya, soal untuk beban masih harus dibayar, jurnal penyesuaiannya paling mudah. Jadi misalnya itu gaji, ya kita tinggal tulis saja beban gaji debit, utang gaji kredit. Kemudian kalau misalnya kasusnya sewa, ya beban sewa debit, utang beban sewa kredit. Ini jurnal penyesuaiannya. Atau barangkali kasusnya adalah asuransi atau iklan, sama saja ya. Beban iklan debit, utang beban iklan kredit. Nah, kita langsung contoh saja. Langsung contoh, di sini ada contoh. Silahkan disimak ya. Beban gaji pada neraca saldo tercatat 3 juta. Neraca saldo untuk beban gaji tentunya kita sudah tahu posisinya ada di debit. Kenapa di debit? Karena beban itu mengurangi modal atau ekuitas, dan modal atau ekuitas kalau berkurang tentu dia pindah tempat ke debit. Jadi beban itu debit. Data penyesuaian mencatat bahwa masih terdapat gaji yang belum dibayar senilai 1,5 juta atau 1.500.000. Bagaimana bunyi jurnal penyesuaiannya? Seperti contoh tadi, untuk jurnal penyesuaian beban yang belum dibayar itu bunyinya sudah baku, jadi debit beban, kredit utang. Sedangkan angka ini nggak usah direken ya, kita langsung fokus ke angka ini sehingga bunyinya akan menjadi seperti ini. Beban gaji debit, utang gaji kredit. Sudah gitu saja. Mudah bukan? Jadi sangat-sangat mudah. Nah, sangat mudah. Kita lihat contoh lainnya ya, berupa kuis. Silahkan simak kuis ini dan silahkan jawab ya. Khusus bagi anak-anak muridnya Pak Win, ya muridnya Gus Win, silahkan jawab ini di Google Classroom ya. Jawabannya di Google Classroom, lengkap jurnal penyesuaian dan penjelasannya. Sangat mudah ini ya. Perusahaan ABC mempunyai 40 orang karyawan yang digaji setiap hari Jumat. Jadi gajiannya setiap hari Jumat untuk 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari kerja ya. Apabila gaji terakhir dibayarkan pada tanggal 26 Desember, maka bagaimanakah jurnal penyesuaian yang dibuat akhir tahun? Silahkan dijawab. Di komentar tulis saja nama dan kelas. Nanti saya akan lacak di Google Classroom. Yang jawabannya benar, saya akan kasih nilai ya. Kemudian kita langsung menuju ke materi berikutnya, yaitu jurnal untuk pemakaian perlengkapan. Ini juga sangat mudah ya, perlengkapan sangat mudah. Perlengkapan itu kan posisinya di debit ya. Kalau dipakai dia akan pindah ke kredit karena berkurang. Dan perlu diketahui bahwa perlengkapan yang terpakai itu akan berubah sifat menjadi beban. Sehingga bunyinya menjadi beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Kita langsung ke contoh biar cepat paham ya. Contoh pertama. Perlengkapan pada neraca saldo tercatat 12 juta. Debit berarti ya. Data penyesuaian menyebutkan bahwa sampai akhir tahun perlengkapan telah terpakai sekian. Yang telah terpakai inilah beban. Nah, di sini kan bebannya ada di debit ya. Maka bunyi jurnalnya adalah sebagai berikut. Debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan senilai yang terpakai. Ingat-ingat kata kuncinya, senilai yang terpakai. Udah ya. Contoh yang terakhir. Pada neraca saldo masih soal yang tadi, tercatat 12 juta dan penyesuaian menyebutkan bahwa sampai akhir tahun perlengkapan tersisa. Jadi yang beda di sini. Kalau tadi ada kata-kata terpakai, di sini tersisa. Tapi aturan mainnya tetap yang dicatat sebagai beban adalah yang terpakai.
Berarti kalau tersisa 2 juta, terpakainya berapa? Tentu 10 juta. Maka bunyi jurnal penyesuaiannya seperti ini. Nah, sangat mudah ya, sangat mudah. Baik, kuis kedua. Kuis keduanya adalah ini. Ini adalah kuis kedua, silahkan sama ya. Ditulis di komentar berupa nama dan kelas, tapi jawabannya ditaruh di Google Classroom. Jadi komentar cukup nulis nama dan kelas, Pak, saya siap jawab, gitu ya. Oke, jawabannya adalah ditunggu ya. Nanti saya bahas ini pada saat membahas materi kelanjutannya. Saya akan tunjukkan jawabannya seperti apa, kemudian deskripsinya seperti apa. Baik, kita akan cek apa yang belum kita bahas di pertemuan yang akan datang atau video yang akan datang, yakni kita akan bahas jurnal penyesuaian untuk pendapatan ya. Pendapatan ada 2 di sini, pendapatan yang telah diterima dan pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian nanti ada lagi akun yang akan kita buatkan jurnal penyesuaian, yakni pemakaian aktiva tetap atau peralatan. Nanti di akuntansi dagang kita akan bahas tentang persediaan. Sampai ketemu di video yang akan datang. Siap-siap dapat bonus nilai bagi yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.